Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Puspita Wulandari, NIM 2020-2003, Program Studi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Salah satu nasihat terhebat yang pernah kamu dengar selama hidupmu, Les Brown. Beliau adalah seorang motivator speaker, penulis dan mantan pembawa acara televisi Amerika. Beliau ditanya, bagaimana orang mendengarkan ini sekarang? Terutama jika mereka sudah dewasa yang diberi label semua itu, yang kreativitasnya terhambat proses apa yang mereka lakukan untuk mendengar suara itu. Persekutuan macam apa yang mereka lakukan untuk menciptakan imajinasi yang akan mungkin mereka kejar untuk keluar dari semua itu dan bergerak maju untuk sesuatu yang baru. Dia menjawab bahwa mereka harus membuka diri terhadap sesuatu yang akan memberi mereka penglihatan yang berbeda tentang dirinya sendiri. Dan selain itu, mereka harus menempatkan dirinya dalam komunikasi yang aku sebut OQP. Hanya orang berkualitas, seorang pria yang secara dramatis mengubah hidupku. Aku adalah seorang junior di Boker Winston High School di Polandia. Dan aku pergi ke kelasnya untuk mencari teman-teman lainnya. Dan dia bilang, maju ke papan tulis dan selesaikan. Aku bilang, Pak, saya tidak bisa. Dia bilang, kenapa tidak bisa? Saya bilang, saya bukan siswa di kelas ini. Dia bilang, lakukan bagaimanapun. Dan anak lain mulai berkata, dia Les, dia si DT. Dia berkata, apa itu DT? Kakaknya pintar dan dia si kembar bodoh. Dan ku bilang, iya itu saya. Dia datang dari belakang mejanya dan menunjuk ke arahku. Dan berkata, jangan pernah kamu katakan ini pada seseorang tentangmu. Bukan berarti itu menjadi kenyataanmu. Dan mengajariku 3 hal. Dia berkata, jika kamu ingin sukses dalam hidup anak muda, dia bilang, nomor 1, kamu harus mengubah pola pikirmu. Kamu tidak dapat apa yang kamu inginkan. Yang kamu dapat sesuai dirimu apa adanya. Dan yang kedua, terapkan OQP. Hanya orang berkualitas dalam hal ketiga. Kembangkan kemampuan komunikasimu. Karena begitu kamu membuka mulutmu, memberitahu siapa dirimu, dia berkata, itu 3 hal utama yang perlu kamu lakukan, yang akan membebaskanmu dari kehidupan di Liberty City, yang hidupmu dalam kemiskinan di Overton. Ini adalah membantumu melepaskanmu dari tempatmu sekarang. Tapi Mr. Wellington, pada hari itu kami akan menjadi teman dan dia mengajariku. Tidak hanya pendapat seorang tentangmu, tidak harus menentukan realitasmu. Dia berkata bahwa kamu harus bekerja pada dirimu sendiri. Kamu harus memiliki sikap yang tak terhenti dan tidak ada alasan untuk dirimu diterima. Dan kamu harus menjadikannya sebagai prioritas. Tidak bisa dinegosiasi dalam hidupanmu. Dan pertahankan visi yang konsisten tentang apa yang ingin kamu capai. Lihat itu bisa tercapai dan lakukan sepenuhnya. Temukan cara untuk menang, bagaimana mengejar tujuan seperti itu, membuatmu keluar dari zona nyaman, dan memiliki hubungan yang akan menentangmu, dan keliling dari dirimu, dari para pelatih dan monitor, yang bisa membawamu ke tempat di dalam dirimu, yang tidak bisa kau kunjungi sendiri. Karena kamu tidak bisa membaca label itu saat kamu terkunci di dalam kotak. Jadikan pengalaman seperti itu akan menantangmu untuk naik level berikutnya dan terus maju dalam hidupmu. Melakukan hal-hal baru dan menarik yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga. Mereka yang ada di hati umat manusia dari apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Ketika menjalani kehidupan yang berpusat pada diri, ketika kamu menjalankan kehidupan yang berpusat pada hati, memutuskan bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang akan hidup lebih lama. Dari kamu akan menjalani hidup yang berarti, kehidupan yang akan mengubah warisan dan mengubah planet ini. Kamu tahu, Hertz berkata, kita harus malu jika mati tanpa memberi kontribusi bagi umat manusia. Berikan kontribusimu.